Halo, selamat sore. Buat parents, teachers, buat semua kakak-kakak bina anak, buat opa, oma, buat semuanya. Thank you. Hari ini saya Cindy. Kita mau ngobrol-ngobrol, mau tanya-tanya tentang new normal dan persiapannya. Hari ini saya punya dua narasumber. Yang pertama, seorang psikolog dari Rumah Sakit Royal Progress sekaligus founder dari Askara Pelangi, ada Miss Nana Gerhana. Kemudian yang kedua nanti ada jam setengah 6 nanti ya, ada Kak Joyce Pelupesi, seorang dari bidang pendidikan, Director dari Sunshine Montessori Preschool, teacher dan founder dari 12 Kids Indonesia. Oke, Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh boleh banget tanya-tanya. Di kanan bawah ada tanda tanya di situ, ya. Bisa klik di situ, bisa langsung tanya, ketik aja di situ, gitu ya. Oke, saya coba langsung hubungi Miss Nana ya, yang pertama. Ditunggu ya. Oke. Oh, belum join. Ditunggu sebentar. Oke, Miss Nana join ya. Aku invite. Halo, Hai, selamat sore Miss Nana. selamat sore nih. Di rumah doang kan ya? Ya di rumah saja. Oke, tunggu aku gedein suaranya dulu. Oke, Miss Nana langsung aja ya. Kita kan lagi dengar-dengar nih, lagi banyak istilah-istilah tentang new normal. Orang ngomong-ngomong new normal, kita nggak akan balik lagi seperti sebelum ada pandemi ini. Nanti era yang baru ini namanya new normal. Kalau menurut dari psikologi gitu ya, sebenarnya apa sih new normal itu? New normal mungkin aja istilahnya sama pengertian yang umum ya. Tapi kalau secara psikologi kita mau sorot lebih ke persiapan mentalnya. Jadi Hmm, kesiapan kita menghadapi new normal. Persiapan mental seperti apa? Karena kan yang kita harus hidup beradaptasi lagi dengan kehidupan yang baru. Itu kali kunci utamanya adalah hmm, uh, kita harus beradaptasi dengan hal yang prosedur yang dan aturan-aturan yang bukan kita yang buat gitu ya. Jadi kita dituntut untuk ikut seperti itu. Nah, di samping itu juga kita harus ngikutin protokol-protokol tersebut gitu. Nah, di sini maksudnya adalah kalau kita masuk ke kehidupan baru, otomatis kita harus beradaptasi. Kemarin hmm. itu hadapin hal-hal yang buat kita sangat-sangat mungkin jadinya kurang waras gitulah ya. Ya, ya. Mas, terus stres, bosen, jenuh gitulah. Kemudian kita sekarang dikasih sebuah harapan baru gitu ya. Kita kayaknya ada harapan baru adalah kita akan menghadapi kehidupan yang sudah nggak karantina lagi, tapi kita mulai ke kehidupan yang normal tapi dalam tanda kutip gitu. Nah, jadi di situ kalau dari secara psikologi ada persiapan mental. Persiapan mental kita adalah kita harus excited nih gitu ya, dan kita harus tetap beradaptasi. Jadi ada dilema di situ. Seperti dua Oke. sisi mata uang. Jadi sebelah satu sisi kita merasa ada harapan, tapi satu sisi lagi kita dihadapkan mampukah kita survive dengan prosedur yang jelimet begitu. Oke, dengan semua protokol-protokol kesehatan yang tadinya nggak perlu gitu ya, sekarang jadi semuanya ini ya. Oke, jadi yang perlu persiapan itu kan persiapan mental berarti ya. Jangan sampai kayak waktu pertama kali Bapak Presiden mengumumkan ada 2 orang positif di Indonesia, terus yang diserbu supermarket gitu ya, masker, terus hand sanitizer tiba-tiba menghilang dari dunia peredaran gitu ya. Ternyata kita nggak siap secara mental. Nah, kalau secara mental gimana dong nyiapinnya dong?
Terus balik lagi, kita ingat gak waktu awal-awal 2 minggu pertama kita Mm-mm. work from home, home from school gitu ya. 2 minggu itu rasanya masih yang tahap kayaknya masih seperti liburan lah, belum terlalu berasa, belum terlalu Mm-mm. kelihatan gangguan dalam Gangguan. gejolak dalam diri kita ya. Jadi masih ngerasa enteng lah 2 minggu itu kita jalanin. Tapi setelah Mm-mm. perpanjang lagi, kemudian diperpanjang lagi, itu mulai muncul emosi-emosi negatif. Nah, bahkan Mm-mm. ada yang gangguan seperti itu. Jadi itu yang biasanya dihadapi kita saat ini. Seperti itu Mbak Siti. Nah, terus kalau buat nanti, kalau seandainya nih new normal, mungkin kayak waktu pertama lagi ya, 2 minggu pertama mungkin masih oke, terus berikutnya, nah terus kita mesti gimana nih? Kalau nanti suatu kita jadi stres lagi, jadi mungkin sekarang paling dihadapi sekarang adalah khawatir kali ya, khawatir buat ya ini sesuatu yang nggak pasti nih ke depan nih kan nggak kelihatan gitu ya, mesti kayak gimana. Nah, yang mesti disiapin apa nih buat kita masuk ke era yang baru ini gitu. Nah, yang paling pertama adalah kita kenali dulu emosi-emosi kita waktu saat-saat ini seperti sekarang ini. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin karena masih sebelum Lebaran lah itu ya, kita Hmm. masih perasaannya ini kedepannya mau seperti apa, sampai kapan sih, itu adalah perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang bikin kita makin nggak sejahtera karena kita nggak tahu ke depannya tuh seperti apa. Tapi kemudian mulai diberlakukan di berbagai negara, bahkan di Indonesia sendiri mau bikin new normal gitu ya. Hmm. Nah itu mulai ada antusias dari rakyat kita ya, dari masyarakat kita, merasa ada antusias, mulai ada harapan gitu, mulai muncul emosi yang positif saat ini gitu ya. Nah, itu yang mau kita pegang saat ini. Tapi kita harus ingat juga gitu bahwa uh, setelah ini, setelah kita menghadapi kehidupan yang baru, kita juga akan dihadapi prosedur-prosedur yang nggak gampang. Kita tetap harus keluar, boleh keluar, tapi dengan catatan hanya penting saja gitu, karena kan vaksinnya belum ketemu gitu ya. Jadi masih ada hal-hal yang kita khawatirkan, cemaskan. Tapi mungkin kalau sekarang lebih ke reduce ya, lebih ke ini secara umum. Tetapi ada juga yang takut sekali menghadapi new normal. Mungkin ketika baca gitu ya, kalau ada yang gangguan kecemasan, mulai takut keluar rumah, terus mulai mulai worry-nya dari sekarang. Itu juga ada beberapa kasus ya, mungkin beberapa persen orang jadi antisosial mungkin jadinya, jadi Hmm. kemudian jadi cemas berlebihan. Aduh nanti kalau aku kena virus gimana ya, seperti itu. Ada yang pokoknya anak saya nggak boleh kemana-mana gitu. Ada yang seperti itu. Yang itu larin ke orang lain. Kita harus kita pahami dulu. Jadi yang paling penting adalah kita kesiapan emosi. Kita bikin stabilitas emosi dulu. Jadi kita Hmm. harus, perasaan kita waktu kemarin-kemarin kan sedih, ada Oke. marah, perasaan jenuh, bosan, pokoknya berbagai macam perasaan negatif itu kita kenali dulu, lalu kita berdamai dulu sama diri kita, acceptance Hmm. dulu sama perasaan-perasaan itu, bahwa oh ini perasaan aku loh, dan ini normal dihadapi banyak orang, ya nggak Hmm. sendirian, karena Hmm. di kehidupan normal ribetnya seperti apa kita hadapinnya bareng-bareng kok, nggak sendirian gitu. Nah itu yang harus diingetin dalam diri kita, kok kita akan ngadepin ini bareng-bareng. Oke, jadi yang pertama kita mesti kenalin diri sendiri dulu ya, emosinya. Terus kita mungkin bisa cari-cari informasi tentang bagaimana protokol kesehatan yang harus diikutin. Mungkin terus eh, apa, cari-cari tahu deh sekolahnya, misalnya anaknya mau sekolah gitu ya. Dari sekolah itu sendiri akan diberlakukan apa. Jadi banyak informasi yang mesti kita terima, dan yang pasti bukan informasi yang ngaco-ngaco ya, yang hoax-hoax gitu ya. Bikin tambah panik gitu ya. Iya, jangan bikin tambah panik Kalau gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak, Ah, kan buat kita, anak-anaknya nih ya, kan kalau orang tua, anak-anak mesti dikasih tahu, ini kamu masuk eh, ada perubahan loh, kamu mesti begini 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 gitu ya. Gimana kita ngomongin ke anak-anak tentang
dan dibiasain dong ya, nggak cuma nanti waktu mereka keluar gitu, tapi dibiasain dari rumah. Nah itu gimana cara ngebiasainnya dan cara ngomongnya, kamu nih masuk ke era yang baru gitu. Oke, kalau buat orang tua mungkin kita lebih complicated juga ya. Sebenarnya sih paling Hmm. complicated orang tua karena kita harus ngurusin nggak diri kita sendiri tapi keluarga lebih banyak. Hmm. Hmm. Karena jadi ngurusin anak, kemudian finansial juga kita harus bekerja juga kan ada orang tua yang harus bekerja. Nah itu lebih complicated kecemasannya itu yang akan dihadapi. Nah untuk membantu kita uh, supaya kita tetap berperan sebagai orang tua yang positif lah ya ke anak-anak itu kita nggak bisa pakai cara yang diomongin aja gitu kayak orang dewasa kan beda Hmm. anak-anak pengertiannya. Jadi kalau anak-anak itu harus ada dua, satu theoretical, satu lagi practical. Nah, theoreticalnya adalah kita dari mungkin selama liburan ini anak-anak akan tanya itu corona tuh apa sih, COVID-19 itu seperti apa sih prosedurnya, dia bisa sampai kena kita, terus efek sampingnya apa, terus ketika kita kena harus seperti apa, itu anak-anak juga pasti banyak mau tahu, apalagi anak-anak yang lebih besar mungkin banyak sekali home based learningnya temanya seperti itu. Nah, mungkin pemahamannya banyak. Nah, untuk theoretical, kalau untuk anak-anak yang lebih kecil kan mungkin susah ya ngebayanginnya nih. Saya punya anak juga balita gitu, ngebayanginnya dia harus sekolah di new era. Itu pasti kita susah banget gitu. Hmm. Melepaskannya dan kebayang prosedurnya itu ngejelimetnya seperti apa itu pasti ngebayanginnya ya. Mungkin ada yang ada beberapa negara pakai grup A, grup B. Jadi beda-beda hari sekolahnya, ada yang pagi siang dibagi supaya satu kelas nggak terlalu penuh. Kalau secara teoritikal, anak-anak itu kita bisa pakai perumpamaan gitu ya. Hmm. Misalnya kamu harus pakai masker karena itu misalnya kalau anak-anak yang lebih kecil kita bisa bilang kita itu prajurit, kita mau menghadapi, kita mau perang melawan monsternya itu adalah uh, si COVID itu monsternya. Nah, kita harus pakai shield, kita harus pakai jubah misalnya ya. Kita harus pakai jubah untuk ngelawan. Kita harus pakai senjatanya apa? Cuci tangan, hand sanitizer gitu. Jadi kita bisa Hmm. menggunakan itu bisa storytelling, bisa bikin seperti fantasi gitu ya. Oh, jangan Supaya ditakut-takutin berarti ya. Nggak boleh pegang itu ya, nanti kamu sakit gitu kan, berarti itu salah ya, dong ya. anak-anak lebih gampang sih kalau kita pegang itu kemungkinan ada monsternya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi Oke. lebih nah gitu. Jadi jangan sampai ditakuti, tapi dia tahu mengapa nggak boleh pegang, mengapa aku harus pakai masker, mengapa aku harus Mm-mm. apa aku harus jaga jarak sama teman karena aku mau main sama dia, aku mau ngobrol sama dia, aku mau suapin dia makan gitu ya. Misalnya jadi seperti itu yang akan kita ajarkan. Kemudian praktikalnya, nah praktikal juga nggak gampang. Sebenarnya anak-anak itu harus dibiasakan di rumah pakai masker karena nanti kalau sekolah tiba-tiba Oh. dipakai kita orang dewasa aja setengah jam itu ngap sekali gitu ya. Jadi kalau Mm-mm. misalnya kita coba dulu di rumah dia pakai setengah jam, 1 jam. Jadi Mm. initiation kalau dalam istilah psikologinya adalah bahwa kita membiasakan. Perasaan tuh nggak enak gitu pakai masker itu, tapi anak-anak harus mengerti dan harus dibiasakan pakai dulu setengah jam, besoknya tambah 35 menit, tambah 45 menit gitu ya. Jadi dia nggak kaget. Mm. Itu kan ngap sekali dan rasanya nggak enak. Mm. Kemudian dia juga harus diobservasi juga kesehariannya. Kalau dia mau ngemil dia cuci tangan nggak ya gitu. Nah jadi seperti itu. Mm. Jangan lupa cuci tangan gitu misalnya. Jadi praktikalnya juga kita amati di rumah. Nah kalau untuk anak-anak yang lebih kecil, karena kan anak-anak punya karakter yang beda-beda ya. Ada 3 jenis. Ada yang difficult chat, ada yang easy chat, ada yang slow warm up gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang agak susah gitu ya, yang nggak bisa diem, difficult chat juga bisa, yang emosinya lebih gampang meledak, nggak suka misalnya, nggak suka atur-atur, nggak suka diatur, nah itu juga kita nggak boleh paksa. Jadi anak juga uh, punya pendapat atau punya hak untuk memutuskan dia mau sekolah atau tidak, ya, atau dia mau homeschooling atau dia tetap mau lanjutin home based learningnya. Jadi anak-anak punya pendapat. Kenapa dia nggak mau sekolah misalnya karena dia atau kita juga sebagai orang tua kita bisa lihat kalau anak ini nggak bisa deh misalnya ikut prosedur sekolah yang super super ketat ini misalnya. Karena Mm. kemarin dan nerima beberapa orang tua bilang saya takut banget deh kalau anak saya ini
kan aktif banget. Jangan-jangan nanti apa namanya, maskernya buat selepet temennya, buat main-main, buat dilempar gitu ya. Dan itu memang kemungkinan terjadi untuk anak-anak yang aktif, yang ya karakter-karakter tertentu gitu. Jadi memang mungkin bisa prosedur-prosedur itu diberlakukan mungkin untuk anak yang lebih besar atau dengan anak-anak yang punya disiplin yang baik. Jadi jangan catatan semuanya itu dengan catatan kita, orang tua dan keluarga juga boleh memutuskan. Tapi untuk terlalu paranoid juga tidak boleh gitu ya. Jadi kita dari berbagai macam aspek. Dan itu keputusannya masing-masing. Orang tua mau sekolahin boleh, mau ngikutin homeschoolingnya tetap dilanjutin juga boleh gitu. Oke, nah ini udah ada beberapa pertanyaan, cuman saya lanjut ke pertanyaan saya dulu ya. Nah, gini nih, kan kalau di psikologi anak-anak kan ada tahapan-tahapan perkembangannya tuh, ya kan, termasuk tahapan sosial. Dengan yang saya soroti di sini sosial sih ya, karena kan kita sekarang jadi kayak yang tadi misalnya bilang kan kita jadi kayak antisosial nih ya. Anak-anak kita batasin eh, main sama temennya gitu kan kita batasin, padahal waktu dia main sama temen kan sebenarnya dia banyak banget kan pelajaran yang anak-anak itu dapat sebenarnya. Nah, gimana nih kita sebagai orang tua, walaupun mereka secara sosial kita batasin, tapi perkembangannya secara visual sosialnya tetap bagus gitu. Anak-anak, terutama ini sih anak-anak yang masih mungkin ya anak remaja juga ya, anak remaja kan lagi saat-saatnya dia pengen kumpul sama teman-temannya ya. Jadi dari anak yang kecil sampai yang remaja, gimana caranya dong secara sosial supaya sosialnya bagus, tapi tetap jalani social distancing ini gitu. Oke, jadi kalau misalnya tahap perkembangan anak kan ada 3 nih, Cindy, ada kognitif, ada motorik, ada sosial emosional. Nah, kalau misalnya anak remaja, kita mungkin akan diberlakukan new normal yang mungkin sama seperti kita usia dewasa, karena anak-anak remaja kan sudah kesadaran dirinya sudah lebih baik, jadi dia juga bisa tangan pakai masker dengan kesadaran yang baik. Mungkin ini akan jadi problem kalau anak-anak yang usianya lebih kecil, ya, karena usia yang lebih kecil untuk kita percayakan anak-anak mengikuti prosedur yang sudah ditentukan kan masih abu-abu lah ya, apakah anak kita mampu ya. Itu yang akan jadi problem. Nah, untuk pemenuhan perkembangan kognitif, motorik, sosial, emosi selama kita 3 bulan di karantina ini, kita sudah melalui banyak tahap. Kognitifnya mungkin dari home based learning-nya itu ya, jadi mereka tetap belajar. Kemudian kalau dari motorisnya, kita tambahin mungkin olahraga ringan setiap sore atau setiap pagi anak-anak gitu ya, atau di rumah atau dia keluar naik sepeda, itu juga udah termasuk untuk pemenuhan motorik. Dari sosial emosionalnya, itu yang biasa yang jadi kendala sekarang karena dia nggak bergaul dengan teman-teman sebaya. Tetapi basically bahwa anak-anak pemenuhan kebutuhan sosial emosionalnya itu bisa dari kita orang tua gitu ya. Karena orang tua anak-anak tetap berkomunikasi, komunikasinya seperti apa, karena kan basicnya di rumah anak-anak juga akan tawar-menawar, berkonflik dengan orang tua, berkonflik dengan kemauannya gitu ya, dengan kebutuhannya dia seperti apa, kemudian bagaimana cara dia menyelesaikan dengan orang tuanya seperti apa gitu. Jadi kalau orang tuanya berperan dengan baik, maka kebutuhan sosial emosionalnya walaupun dia di rumah itu tetap terpenuhi. Nah, apalagi kalau di rumah anggota keluarganya banyak, ada kakek neneknya, ada kakaknya, ada adiknya, itu dia malah kebutuhan sosial emosionalnya tetap terpenuhi selama 3 bulan kita di karantina ini. Gitu. Jadi kalau kita akan memasuki new era gitu ya, ke hidup yang baru nanti dengan aturan-aturan yang baru, bahwa anak-anak tetap pakai masker misalnya, tapi harus social distancing. Bagaimana dia mainnya seperti apa itu nanti prosedurnya seperti apa, itu yang akan, saya juga nggak tahu itu seperti apa ya nanti ya. Mungkin ketika di sekolah mereka cuma boleh nggak boleh, mungkin cuma boleh di kelas aja, nggak boleh keluar, jadi ngobrolnya juga cuma jarak 1 meter. Sedangkan anak-anak kadang kalau gemes sama temennya kan, apalagi anak laki-laki, dia biasanya loncat-loncat gitu ya, lebih ke grup
playgroup gitu, mainnya bareng-bareng. Hmm. Jadi problem nanti ketika sekolah bagaimana akan diatur, itu biasanya akan lebih bermasalah di anak-anak usia yang lebih kecil. Tapi kalau usianya remaja kemungkinan masih bisa ya. Komunikasi by handphone pun itu juga pemenuhan sosial emosionalnya sudah terpenuhi gitu. Oke, ini ada yang tanya dari Laras. Bagaimana dampak psikologis jangka panjang untuk anak-anak yang terpaksa bersekolah di rumah? Ada nggak dampak Nah, psikologisnya? betul. Jadi tadi pemenuhannya harus tiga itu. Jadi tidak hanya kognitif saja, tetapi motorik Hmm. sama emosional. Jadi sekarang tuh pemilihan pendidikan anak kayak homeschooling itu juga udah mulai banyak dilirik ya. Jadi orang tua yang aktif yang mengajarkan. Tetapi balik lagi tuh pilihan lagi. Eh, ada kelebihan dan ada kekurangannya pasti dari semua jenis pendidikan yang mau kita berikan ke anak-anak. Kalau misalnya kita tahu nih bahwa anak-anak kita milihnya homeschooling gitu ya, karena dan otomatis bergaul dengan teman-teman sebayanya berkurang. Nah, bagaimana Hmm. pemerintahnya adalah ya eh, orang tua bisa biasanya homeschooling itu dia ada grupnya juga sih, Cindy. Jadi Hmm. kayak Hmm. Hmm. pas jadi mereka ada yang kayak online meeting juga gitu ya, bagaimana Hmm. Hmm. dan ada juga grup mereka bisa tetap berkomunikasi. Kalau anak-anaknya sudah terbiasa dan dia nyaman sih nggak masalah sih gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang memang secara sosial dia mau bergaul sama teman-temannya, ya itu kita juga harus perhatikan. Berarti dia harus sekolah misalnya. Oke. Kemudian kan dengan catatan anaknya juga harus disiplin, juga harus mengerti bahwa protokol kesehatan sekarang itu sangat perlu untuk menjaga, untuk yang baiknya untuk jaga kesehatannya dia. Karena anak-anak itu sepertiga hidupnya itu di sekolah, sepertiga Hmm. hidupnya di rumah, dan sepertiganya untuk istirahat kan 8 jam, 8 jam, 8 jam. Itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kalau misalnya homeschooling gitu ya, sekolahnya cuma 2 jam saja, 3 jam kognitifnya aja gitu ya belajarnya, Hmm. tetapi kemudian kebutuhan dia untuk bersosialisasi sama teman-temannya gimana, itu yang harus kita perhatikan juga. Berarti ya dari chatting tadi misalnya dari teman-temannya, kemudian bergaul juga sama mama papahnya di rumah dengan kakek neneknya atau sepupunya gitu. Nah itu juga harus diperhatikan. Jadi jangan sampai tiga aspek itu nggak kita berkurang. Jadi kognitif, motorik, sosial, emosional itu harus terpenuhi supaya pertumbuh kembangnya juga sempurna. Gitu. Oke, ada lagi? Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Coba aku cek dulu ya. Oke, oke. Jadi tinggal 5 menit. Jadi kalau tadi persiapannya lebih ke persiapan mental ya di sana ya, buat masuk ke new era ini persiapannya persiapan mental. Kita harus kenali diri kita, emosi kita, terus berdamai dengan diri sendiri. Buat anak-anak ada teori, ada praktek. Ya betul ya, teori itu penyampaian informasi berarti disesuaikan dengan usia anak, betul ya. Bukannya nakut-nakutin tapi pakai cara cara anak-anak dengan bahasa anak-anak yang mereka mengerti gitu ya, betul ya. Koreksi Ya, ya kalau dengan aku salah. Oke, betul. terus kalau prakteknya berarti pakai pembiasaan ya, jangan maksa anak-anak pakai maskernya gitu, berarti harus dibiasain dari rumah sekarang. Biasakan. Oke, pembiasaan sebentar-sebentar mungkin ya, terus pembiasaan cuci tangan. Jadi pembiasaan itu dimulai dulu dari rumah sebelum mereka boleh keluar dari masa karantina ini gitu ya. Betul ya? Betul. Betul. Terus kalau eh, dampak psikologisnya berarti kalau saya ambil ininya berarti tergantung anak masing-masing dong ya, karakternya bagaimana anak itu. Kalau memang dia anak yang anak sosial, mungkin kalau misalnya disuruh jadi home learning, homeschooling mungkin Akan harus jadi dipenuhi. Nah ya, bacaan berarti gitu. harus, ya kan? Berarti harus dipenuhi sosialnya, ikut grup-grup gitu, berarti gitu ya, betul ya? Mm-mm. Jadi semua baik nggak baik disesuaikan lagi, dikembalikan lagi dengan bagaimana karakter dari si anak itu. Betul. Jadi bagaimana Gitu. ya, apakah kita ragu gitu ya, atau anaknya juga, bahkan anak sendiri juga kadang ragu gitu ya, atau dia nggak mau ngikutin prosedur yang
ya super super itulah ya nanti kita akan hadapi gitu. Jadi kita harus Ya, oke. Jadi persiapan ini benar-benar peran orang tua luar biasa ya. Kenalin anaknya, siapin anaknya, waduh, dan ya. harus mempersiapkan diri sendiri. Betul. Itu yang paling karena kita sebagai orang tua bisa menularkan kecemasan kita ke anak-anak. Jadi kalau kita sebagai orang tua tenang, terus ngadepinnya dengan baik, maka anak-anak juga tahu bahwa oh kata mama atau kata orang tua saya virus ini bisa kita lawan kok dengan apa? Misalnya dengan asupan yang bergizi, kita juga bisa fight gitu. Jadi balik lagi bahwa kita sebagai orang tua harus jadi modeling yang baik gitu. Jangan sampai kita nular mental kita ke anak-anak. Oke, terakhir ada tips-tips dari Miss Nana untuk kita supaya lebih siap lagi nih masuk ke new Ya, normal. tips pertama adalah tadi ya kita harus acceptance dulu, penerimaan bahwa keadaan ini keadaan yang kita hadapin bareng-bareng. Kita acceptance dulu sama keadaan ini bahwa ini diberikan sama Tuhan mungkin ya supaya kita lebih dekat sama keluarga, lebih care sama kesehatan. Jadi banyak sekali manfaatnya gitu ya. Jadi acceptance dulu bahwa ini kita hadapin nggak enak. Memang ini nggak enak banget, tapi kita hadapin bareng-bareng. Acceptance dulu, emosi yang kita terima, gitu ya. Kecewa, bosen, itu setiap hari kita hadapin dan kita terima dulu itu. Dan kemudian dengan satu catatan juga bahwa ini pasti akan berakhir. Jadi kita punya antusiasme. Yang kedua adalah keseimbangan emosi. Jadi kita tetap tenang hadapin semua situasi. Karena kalau kita panik pun nggak percuma gitu ya. Nggak akan ada gunanya. Yang ketiga adalah kita fokus pada masa kini. Jadi mindfulness-nya adalah kita fokus pada hari ini. Kita nggak terlalu mikirin ke depannya. Karena mikirin ke depannya seperti apa, jelimetnya seperti apa, itu akan membuat kita tambah cemas dan tambah stres. Jadi kita harus fokus pada hari ini. Kita selesaikan hari ini. Besok kita ikutin lagi prosedur-prosedur apa yang akan kita hadapi. Jadi kita hadapinya bareng-bareng. Jadi jangan takut gitu. Paling itu. Oke, thank you Miss Nana. Thank you. Nanti sambung lagi ngobrol-ngobrolnya ya. Bye. Oke, sekarang berarti oke. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol lanjut dengan Kak Joyce Pelupesi. Kak Joyce ini dari dunia pendidikan, jadi kita akan banyak tanya-tanya tentang pendidikan untuk anak-anak kita ya. Kak Joyce ini direktur dari Sunshine Montessori Preschool. Jadi kalau mau tanya-tanya tentang pendidikan anak usia dini, Kak Joyce juga bisa jawab. Aku invite Kak Joyce dulu ya. Halo. Halo Kak Joyce. Halo Cindy, apa kabar? Kabar baik. Kak Joyce, langsung aja ya waktunya. Oke, kita cuma banget punya nih. waktu setengah jam ya. Oke, siap. Nanti siap, kalau siap. mau nanya-nanya, berarti boleh hubungin Kak Joyce langsung. Iya, pasti gitu Oke, ya. Kak Joyce kan dari dunia pendidikan nih. Nah, udah kan punya sekolah juga gitu ya, ada sekolah, Iya, ada Cindy, Sunshine ya. juga. Nah, terus kalau new normal di dunia pendidikan tuh seperti apa Kak Joyce? Kalau new normal di dunia pendidikan ya, sebenarnya pada saat home learning itu berjalan, school from home ya kita bilangnya ya, school from home itu berjalan, sebenarnya itu udah menjadi salah satu bentuk new normal sebenarnya. Yes. So, tapi nanti kita akan masuk ke tahapan yang lebih challenging lagi ya, pada saat nanti kita harus keluar gitu ya, jadi bukan school from home, tapi juga sekolah ya ada di sekolah gitu. Nah itu seperti apa? Nah new normal itu nanti di dunia pendidikan itu akan jadi lebih challenging lagi gitu. Persiapannya apa nih Kak? Kalau di sekolah, persiapannya pasti pusing ya. Persiapan Kakak di sekolah Kakak gimana? Iya. Sebenarnya kalau di Sunshine Preschool itu kita udah pernah mengalami, jadi sudah 5 tahun terakhir ini kita melakukan pengecekan suhu tubuh. Jadi sebenarnya suhu tubuh itu dicek 5 tahun terakhir. Itu bukan karena ada virus atau apa ya, tapi karena kita melihat bahwa memang anak-anak itu kan cepat sekali tertular, ya menularkan virus lah gitu. Dan jadi waktu itu pernah ada virus kayak flu Singapura gitu dan lain-lain. Iya. Kita cukup ketat memang
melarang anak-anak dengan temperatur tertentu nggak boleh harus beristirahat di rumah. Jadi pengecekan suhu tubuh tuh udah ada di depan sekolah. Nah, terus pada saat mulai COVID ini udah mulai belum ada di Indonesia, tapi udah mulai terdengar di negara-negara di China dan lain-lain. Kita udah mulai ketat banget tuh di situ, Cindy. Jadi kita perketat lagi dengan semua dicek suhu tubuhnya. Jadi bukan cuma anak-anak, tapi tamu, orang tua, penjemput, pengantar, pokoknya semua dicek suhu tubuhnya. Termasuk juga guru gitu. Jadi, nah sekarang ini persiapan kita, ya kita harus memikirkan bagaimana anak-anak pada saat masuk ke sekolah, karena memang ini protokolnya harus lebih ketat ya, Cindy ya. Dan kita juga harus butuh kerjasama juga ya pastinya dari orang tua. Jadi misalnya seperti cuci tangan, wastafel itu harus kita pikirin gimana supaya diperbanyak. Terus kemudian tempat ganti baju misalnya. Jadi misalnya baju untuk dari luar itu di dalam nggak boleh masuk gitu. Jadi maksudnya baju luar untuk baju luar gitu. Kalau kita sebelumnya itu sendal luar sama sendal dalam, sepatu luar sepatu dalam itu memang beda kalau di sekolah. Kita memang selalu begitu. Nah, tapi sekarang kita tambahkan bukan cuma sepatu aja, tapi juga baju. Dan bahkan guru-guru pun kemarin kan sempat bolak-balik ada beberapa ke sekolah juga ya pada saat pengambilan home learning, persiapan home learning itu pun kita udah 2 bulan terakhir itu saat guru-guru ke sekolah mereka harus ganti baju gitu. Baju luar nggak boleh dipakai di dalam gitu. Terus belum lagi kita harus memikirkan misalnya social distancing di kelas itu seperti apa. Nanti mungkin akan ada shifting. Terus anak-anak itu diatur yang tadinya mungkin kalau Montessori itu kan mereka lebih bebas ya gitu ya, bebas mengambil material terus mereka duduk di mana itu bebas. Nah, ini untuk saat ini new normal ini mungkin kita akan adjust sedikit gitu. Jadi adjustnya misalnya lokasinya udah kita tentukan gitu. Jadi anak-anak menempati posisi lokasi yang sudah kita tentukan. Jadi mereka nggak bisa duduk di tempat-tempat yang mereka mau gitu. Gitu sih. Dan juga materialnya kalau memang 5 tahun terakhir juga kita memang membersihkan ya, material Montessori itu kan cukup banyak ya. Jadi kita ada melakukan pembersihan ya, sterilisasi dengan disinfektan itu setiap hari sebenarnya. Nah, ini terus kita lakukan dan bahkan mungkin ditambah lagi dengan semua yang sering dipegang oleh anak-anak, misalnya pintu, terus kalau playground juga mungkin belum akan dibuka untuk pertama kali gitu. Jadi kita mesti lihat dulu nih gitu kan. PR-nya banyak banget ya buat sekolah ya. PR-nya banyak banget. Oh ya, PR-nya banyak banget ya. Banyak yang perlu dipikirkan gitu ya. Soalnya ini baru buat masuknya doang nih ya. Belum nanti kan katanya nggak akan pernah nih sekolah bener-bener 100% tatap muka di sekolah gitu. Bakalan ada home learning itu pasti akan lanjut terus gitu katanya saya kan bukan dari pendidikan. Nah, kalau Kak Joy sendiri nih ngelihat home learning yang sekarang berjalan di Indonesia dengan kurikulum yang ada, gimana? Udah efektif kah atau sebenarnya apa sih orang tua mesti kayak gimana nih buat bantu anak-anak home learning? Karena waktu ini kan banyak banget ya orang tua yang marah ke sekolah, tapi sekolah juga kalau saya dengar dari teman-teman yang guru-guru, ini orang tua nggak mau kerja sama gitu, atau ya sebenarnya harus bagaimana gitu antara orang tua dengan pihak sekolah sebenarnya home learning yang baik itu seperti apa gitu. Iya. Nah, sebenarnya setiap sekolah itu kan punya ini tertentu ya, punya ini masing-masing ya tentang home learning-nya gitu. Memang aku mendengar sih ada beberapa sekolah bagaimana home learning-nya, the best practice yang mereka lakukan. Nah, aku mungkin bisa cerita dari sekolahku sendiri gitu. Puji Tuhan sih kita dapat beberapa apresiasi dari orang tua tentang home learning kita. Jadi kita usahakan home learning kita itu fun buat anak-anak. Karena kan anak ini kan masa yang bukan mudah ya gitu, bukan masa yang nggak enak juga lah buat mereka ya, di mana mereka harus nggak ketemu, nggak bersosialisasi sama teman-temannya di sekolah. Itu kan salah satu hal yang menyenangkan buat anak-anak pergi ke sekolah. Nah, ini sekarang mereka harus belajar di rumah. Dan kita kirimkan mereka home learning kit yang menarik gitu. Dan juga misalnya kayak kemarin gitu ya, kita temanya misalnya tentang Earth and Nature gitu. Nah, kita kirimin misalnya materials mereka untuk nanam di rumah. Itu kita siapin pot, kita kasih tanah, kita kasih bibit, itu semua masuk ke dalam home learning kitnya. Jadi benar-benar home learning yang, terutama kalau di sekolah kami itu kan usia 1,5 sampai dengan 6 tahun ya, sampai dengan TKB. Itu harus yang
banyak juga bisa membuat anak-anak itu bergerak gitu. Jadi fun lah gitu untuk anak-anak. Nah, untuk orang tua gitu ya. Kalau di sekolah kami kayak kita banyakin webinar gitu. Jadi webinar terus ada IG Live juga ya gitu. IG Live Oh, ini untuk orang dari tua ya? ya, untuk orang tua karena memang bukan cuma anak-anak, tapi orang tua kan sangat berperan ya untuk Iya, iya, iya. membantu anak-anaknya dan mereka juga punya kesulitan karena mereka itu work from home juga gitu, waktunya mereka juga terbatas gitu. Jadi kita lakukan meeting, diskusi sama orang tua, kira-kira apa yang mereka butuhkan itu kita coba upayakan untuk penuhi. Jadi sebenarnya Hmm. dari sekolah itu harusnya pada saat home learning itu adalah yang pertama itu buatlah home learning itu yang fun, yang menyenangkan buat anak-anak gitu. Terus kemudian yang kedua uh, ini ada komunikasi dengan orang tua gitu ya. Bahkan di sekolah kita lakukan one on one juga gitu. Jadi ada one on one dengan orang tua satu-satu, bukan di grup lagi ya gitu, supaya mengetahui secara spesifik orang tua ini dan anaknya kebutuhannya seperti apa gitu. Dan jadi ini sebenarnya ya saatnya orang tua sama sekolah untuk bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi sih gitu. Mhm. Jadi kalau seandainya kan nggak semua sekolah kayak sekolah Kak Joyce nih ya. Nah itu dia. Nah, kalau berarti kalau seandainya sekolah yang nggak memfasilitasi itu berarti orang tua harus yang kayak tadi Miss Nana kan bilang yang dipenuhi harus 3 nih ya, ada kognitif, Ya, motoriknya juga ya, harus dipenuhin, ya. dan Harus hands on sosial ya activity-nya. sosial emosionalnya juga anak juga harus terpenuhi gitu secara perkembangannya. Mm-mm. Jadi orang tua kalau tak boleh tahu ada nggak informasi-informasi link-link gitu yang bisa di mana ya orang tua bisa cari informasi itu dari mana gitu. Oke, oke. Kalau misalnya untuk membantu, maksudnya ini untuk orang tua ya? Untuk orang tua ya, untuk persiapan kita kan memang nggak mungkin sekolah pasti kan akan home learning gitu ya. Jadi Iya, iya. ya kita juga harus dibekali banyak informasi, banyak ya, cara-cara bagaimana supaya Iya, 3 iya. aspek itu terpenuhi, juga supaya fun gitu kan. Iya, iya. Sebenarnya di internet itu cukup banyak sih, Cindy. Cukup banyak link yang, apalagi sekarang ya, kalau kita buka internet udah otomatis COVID-19 gitu kan, semua yang muncul gitu. Jadi bahkan kalau kita banyak mencari, sekolah kita kebetulan juga kita lihat dari benchmark dari negara-negara lain udah menjalani itu lebih dulu gitu. Jadi kita jangan sampai pada saat kejadian baru kita panik gitu. Jadi makanya sekarang ini aja saya udah mulai baca protokol pendidikan yang terjadi di Malaysia, kan dengar Malaysia juga udah mau buka gitu, dan mereka udah mengeluarkan protokol gimana untuk anak usia dini seperti apa gitu. Jadi kalau menurut saya sih mungkin orang tua bisa tanya juga ke sekolah ya, siapa tahu sekolahnya juga punya gitu. Jadi intinya sih komunikasi dengan sekolah, if they have any information yang berguna untuk orang tua ya, itu minta dari sekolah. Dan kalau misalnya tadi Cindy bilang gimana kalau sekolahnya dia nggak fun atau gimana, kurang lah gitu, dikomunikasikan aja sebenarnya ya ke sekolahnya gitu. Jadi dengan baik-baik ya, karena memang ini adalah kejadian yang shock lah ya, yang mengagetkan untuk semua pihak, untuk orang tua dan juga untuk sekolah, nggak mudah juga loh gitu. Belum lagi misalnya guru-guru harus cepat beradaptasi dengan teknologi gitu kan, nggak biasa pakai ngajar lewat Zoom, itu nggak mudah juga ya buat sekolah. Jadi jalin komunikasi dengan yang baik aja ya dengan sekolah gitu. Apa yang dibutuhkan orang tua minta gitu sih. Oke, berarti Kak Jus sekarang lagi susun kurikulum buat next year dong ya? Iya, iya, iya. Iya, berarti ada home learning-nya juga benar ya? Iya, kita sekarang juga buka sekarang Sunshine Preschool itu buka, jadi bukan cuma sekolah offline, kita bilangnya offline ya, yang nanti akan dibuka terus anak-anak bisa belajar seperti biasa di sekolah, tapi kita juga buka online, karena kita melihat bahwa sebenarnya sebelum COVID-19 ini terjadi, dunia pendidikan itu sebenarnya udah punya 2 pilihan ya, udah punya pilihan sekolah biasa sama sekolah online. Kita tahu ya pasti jenjang sampai kuliah tuh ada lah sekolah online gitu, cuma memang itu belum terlalu besar ya peminatnya. Nah sekarang ini kan mulai nih besar nih peminat ini gitu, dan bahkan kemarin saya sempat baca ya di penelitian survei yang dilakukan oleh Malaysia gitu, dikeluarkan, kita ikut kebetulan webinar Kuala Lumpur, mereka bilang bahwa nanti akan terjadi shiftingnya sekolah itu karena memang ada kebutuhan dari orang tua. Jadi 55% orang tua akan memilih online sebenarnya.
karena 55% online, 45% itu offline. Jadi 45% orang tua masih mau mengirimkan anaknya ke sekolah, tapi 55% online. Nah, online itu bukan besarannya bukan karena mereka merasa bahwa home learning-nya bagus, bukan gitu. Tapi sebenarnya lebih concern ke arah protokol kesehatan sebenarnya ya. Pulang pergi anaknya gitu. Itu terutama di usia dini gitu sih. Jadi makanya itu Sunshine udah buka, kita udah mulai ya buka untuk online, dan itu sudah mulai Juni ini kita udah mulai online untuk siapapun gitu. Bahkan kita udah dapat siswa dari Aceh. Dari Aceh. Oh, Iya. sekarang malah Gitu. jadi Sunshine ada di mana-mana ya. Iya, Karena dari manapun bisa ikut di kelas online. Iya, dan kita senangnya memang membantu ya, membantu daerah lain gitu yang mungkin membutuhkan sekolah gitu ya, yang lebih fun buat anak-anaknya. Jadi kita bantu. Kita juga nggak nyangka sih sebenarnya ya Cindy ya gitu kan, prediksi kita Jakarta gitu kan gitu, karena kita berharap offline nanti mereka bisa masuk gitu ke sekolah seperti biasa. Tapi ternyata itu kita dapat murid yang dari Aceh gitu. Jadi kita kaget juga sih pas kita tahu pada saat pengiriman home learning, kita bahkan nggak nanya gitu alamat orang tuanya di mana gitu. Pas kirim home learning, loh kok di Aceh gitu. Oke. Gitu sih. Jadi Gitu ini ya. juga, jadi intinya sih it's a new normal ya kayak gitu ya. Jadi benar-benar online learning itu bukan cuma diakses oleh universitas, tapi sekarang dari sejak preschool, dari TK gitu. Preschool. Nah, kalau Kak Jo sendiri lihat home learning untuk anak, terutama anak usia dini nih, untuk TK gitu ya. Yang seperti apa sih? Maksudnya anak TK kan lagi pengen main, lagi waktunya juga tergantung mood gitu ya. Iya. Nggak bisa jam segini semuanya dijadwal kayak gitu. Iya. Nah, kalau dari home learning yang Kak Joy sekarang jalanin kan untuk anak usia dini itu seperti apa? Oke, kalau home learning buat anak usia dini, yang pertama itu harus fun. Sebenarnya bukan cuma anak usia dini ya, menurut saya sampai tingkat SD, SMP itu saya mengencourage itu memang harus fun buat anak-anak. Terus pertama itu, terus udah gitu untuk anak usia dini harus banyak hands-on, Cindy. Jadi hands-on itu hands-on activity, jadi pada saat mereka online, misalnya kayak kita nih tatap muka, gitu, saya dengerin Cindy ngomong, tapi saya sambil melakukan sesuatu gitu, saya sambil sticking, saya sambil bunting, saya sambil lakukan hands-on activity, itu harus seperti itu untuk anak-anak. Kan misalnya Cindy, misal saya nih sebagai guru, saya minta anaknya, coba can you find in your room, di ruangan kamu something dengan warna biru misalnya. Oke, aku hitung sampai 10, 1, 2, ntar mereka lari, mereka balik lagi. Oh, iya. Gitu. Itu udah membuat mereka bergerakan gitu. Tapi udah gitu kita harus tutup dengan benar. Kalau Montessori gitu harus tutup dengan benar. Misalnya, oh don't forget to tidy up your things. Setelah kamu ambil, dikembalikan lagi ya pada tempatnya gitu. Jadi kita harus, ini salah satu home learning kit ya yang kita berikan ya. Sorry aku tunjuk nih, misalnya kayak C gitu. Kelihatan ya. Nah ini ada stickingnya gitu. Jadi ini dan pada saat kita kasih ini ke anak-anak, itu nanti di Zoom-nya itu akan kelihatan gambar ini juga, dan mereka itu bisa memilih, yo aku mau shark yang ditempel, aku mau turtle yang ditempel gitu. Jadi anak-anak ada interaksi di Zoom, mereka bukan cuma, mereka bisa lihat juga gitu. Nah ini semua harus visual, kalau anak usia dini itu hands-on, visual, harus menarik gitu ya. Supaya, karena apa, kompetitor kita itu adalah kita harus belajar dari banyak banyak film atau apapun yang membuat anak-anak tuh bisa duduk diam gitu ya nggak? Misal kalau mereka melihat kayak Baby Shark misalnya ya gitu, mereka bisa nonton itu berulang kali gitu. Padahal they're doing nothing gitu, nggak ngapa-ngapain, cuma nonton doang gitu. Nah kita tuh sebenarnya kompetitor kita tuh kayak gitu. Jadi benar-benar harus visual dan hands on untuk anak-anak, harus menarik. Gitu sih. Tadi Sorry nih Kak. itu ya. Sorry Kak Jess ya, aku banyak tanya soal pendidikan, karena kebetulan dari tadi saya lihat ada beberapa yang online nih, guru-guru, ada orang tua juga, ada guru-guru les gitu ya, yang mereka perlu banget informasi bagaimana caranya untuk home learning ini gitu ya, karena kan terutama untuk anak usia dini itu memang nggak gampang sih ya, kayak kata Kak Joyce itu. Nah kalau seandainya nih ini mau masuk sekolah lagi nih, ini tadi ada yang tanya jam belajar. Nah
Apakah jam jam belajar. belajarnya, jam belajarnya bagaimana? Jam belajar buat di rumah nih kayaknya ya. Iya, Apakah jam iya, belajarnya ditetapkan oleh pihak sekolah? Karena kalau seperti saat ini sekolah anak saya hanya kirim tugas dan kumpulkan. Nah, kalau jam belajar oke, di rumah nih, ini kan home learning nih iya, ya. Jam belajar yang iya, paling iya. bagus, paling tepat buat anak-anak itu kapan? Oke, kalau kalau dari saya ya, pendapat saya, dan ini Mm-mm. maksudnya memang sudah diterapkan ya di Sunshine Mm-mm. Preschool, itu adalah kita menerapkan kalau di sekolah biasa kita masuk jam 8.15. Oke. Jam 8.15. Nah, jam belajar kita itu kita upayakan sama dengan jam sekolah. Karena gini, Hmm. anak usia dini itu mereka sebenarnya itu concern sama keteraturan, Cindy. Sebenarnya kalau Oh. dari metode Montessori itu membuktikan bahwa anak-anak itu tuh punya keteraturan sebenarnya. Justru kalau kalau kita tidak punya schedule yang tetap buat mereka, mereka tuh bisa ya yang tadi sini bilang nggak mood, terus kemudian Hmm. cranky gitu. Karena schedule-nya tuh nggak teratur gitu buat mereka. Nah, kenapa di sekolah kita ya rata-rata tuh anak-anak tuh udah bisa nurut gitu ya sama gurunya gitu ya, nggak perlu diingetin. Bahkan kalau snack time itu mereka kayak udah punya, bahkan mereka belum bisa baca jam, tapi jam fisiknya mereka tuh udah tahu bahwa ini jamnya snack time. Dan mereka bisa Hmm. ngingetin gurunya, Miss, I think this is snack time. We have to wash our hand gitu. Harus cuci tangan nih, Miss gitu. Nah, itu udah mereka punya jam psikologis gitu. Jadi Udah ada anak-anak itu alarmnya ya di tubuhnya. yes, iya, sangat concern sama keteraturan. Jadi saya sangat encourage kalau kalau jam sekolah itu kalau bisa upayakan samakan dengan jam jam di rumah dengan jam di sekolah, jam sekolahnya mereka ya gitu. Tapi tentu saja kalau Zoom itu dengan Zoom kan tidak, misalnya nih anak PKB kalau saya di sekolah kan 4 jam. Nah, masa sih Zoom-nya 4 jam? Kan nggak bisa Zoom-nya 4 jam. Jadi Zoom-nya kita paling maksimum cuma 1 jam. Karena kita cek juga ya penelitian bahwa anak usia dini itu sebaiknya secara terus-menerus tidak terpapar lebih daripada 1 jam gitu untuk teknologi, Oh, untuk media. Jadi kita screen zoomnya time satu ya. jam. Ya, screen time. Tapi kemudian kita berikan dia activity dalam 1 hari yang kita pikir bisa lah gitu ya, kira-kira 3 jam, dengan 4 jam itu udah dengan snack time ya Cindy ya. Jadi 4 jam Oh, di sekolah itu dia udah outdoor play, udah snack time, udah ganti sepatu. Jadi itu jam belajarnya aja mungkin sekitar 3 jam gitu. Tapi kembali lagi waktu dia snack, waktu dia pakai sepatu itu sebenarnya jam belajar juga loh gitu untuk hmm. anak-anak gitu. Makanya sebenarnya kita nggak sarankan kalau pada saat snack time atau makan anak-anak itu sambil main iPad atau sambil main handphone ya, karena itu sebenarnya pada saat mereka mengunyah makanan itu sensori mereka merasakan itu tuh sebenarnya udah sebuah pembelajaran buat anak-anak gitu. Nanti kalau mereka sambil nonton itu skip tuh semua, mereka nggak ngerasain tuh Nggak bener-bener tahu ya makanan yang apa yang mereka mau. dimakan ya. Ya, rasa dan tekstur dua itu udah kehilangan tuh karena mereka saking fokus ya kepada media. Nah, jadi nah ini saya suka kelemahan saya gini, saya suka lupa. Itu tadi pertanyaan apa ya? Tuh Jam kan, belajar, bener-bener. ya tadi jam Ya, belajarnya apa ditentukan ya. dari pihak sekolah. Nah, jadi kalau saran saya jam belajarnya di sekolah sama di rumah sama, lalu kemudian di rumah juga punya schedule. Jadi saya encourage orang Oh, tua untuk punya schedule. Schedule bangun pagi jam berapa, dan itu schedule-nya itu benar-benar seperti dia seperti mau ke sekolah. Jadi dia pakai mau ke seragam sekolah. gitu. Dan orang Oke. tuanya juga harus siap. Jadi orang tua itu kan pembawa mood yang pertama buat anak-anak. Jadi kalau karena ini happiness itu contagious, happiness itu menular. Jadi kalau anak orang tua bangun dengan semangat, hey, we're going to do, kita bakal have fun nih hari ini gitu. Nah itu anak-anak secara itu udah cepet sih moodnya bakal cepet tertular oleh mood orang tuanya. Tapi kalau misal, jadi saya encourage orang tuanya juga, it start from the parents ya gitu. Mulai orang tuanya dengan pakai udah mandi, udah rapi seperti kita saat ini gitu kan, nggak pakai daster gitu maksudnya gitu. Terus anak-anaknya terus dipakai Instagram kayak gitu sih Cindy. Jadi saya Oh, encourage untuk jadwalnya karena gini, nanti pada saat mereka masuk ke offline ke sekolah yang biasa gitu, mereka juga punya jam yang berbeda kan gitu. Jadi mhm. mereka harus terbiasa gitu, Ya, kayak ya, gitu ya, sih. ya. Wah, ternyata saya banyak salahnya juga nih ya. Hari ini belajar banyak. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Apakah untuk Oke, anak balita di dalam mengerjakan tugas ya. sekolah harus selalu dampingi?
Iya. Kalau kalau balita sih memang balita ini kan sebenarnya bawah 5 TK tahun ya? ya. Berarti Kalau TK TKA dong ya? TKB, Mm-mm. ya kalau TKA TKB itu sih udah bisa sih Cindy. Saya udah banyak lihat ya di Zoom anak-anak kita yang home learning itu dengan gurunya itu udah bisa ditinggal sama orang tuanya. Jadi orang tuanya cuma tinggal nyalain Zoom-nya aja. Terus udah gitu, Mm-mm. yang penting dalam satu ruangan orang tuanya kerja di meja yang lain, anak-anaknya di ini gitu di screen gitu dengan gurunya gitu. Jadi kalau anak TKA TKB udah bisa ditinggal. Tapi kalau misalnya di sekolah kita ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun, ya itu Harus didampingi ya, mam, didampingi. iya. Karena kan seperti di sekolah itu kan yang dampingi juga ada guru dua, ada helper gitu. Karena memang konsentrasi anak kan belum belum lama ya gitu. Jadi dia cepet sekali lihat satu activity dia beralih ke activity yang lain, which is itu normal, bukan anak yang nggak bisa konsentrasi, bukan, tapi karena memang Mm-mm. di usianya begitu gitu. Jadi butuh bantuan kita untuk yuk kesini dulu, balikin lagi, ke sana balikin lagi, kayak gitu sih Cindy. Jadi perlu Oh, didampingi untuk anak usia 3 tahun ke bawah, ya. oke. Jadi buat ke depannya nih, ketika nanti masuk sebenarnya udah new normal kalau kata Kak Jos ya. Jadi nanti Ya, kalau seandainya mau kelas offline, akan ada kelas offline di sekolah, berarti anak-anak kan mesti disiapin kayak tadi, informasinya harus ke anak-anak, harus diberikan informasi gitu ya. Juga ya, orang tua ya, juga ya, ya, eh, orang tua juga harus berarti berperan penting. Dari ke tadi misalnya juga bilang orang tua ini berperan sangat penting iya, iya, untuk menyiapkan anak-anak di era new normal ya. betul, Nah, betul. termasuk bikin schedule untuk belajar, untuk Iya, temenin. Berarti kalau seandainya sekolahnya nggak ada schedule untuk Zoom kayak sekolahnya Kak Joyce itu tadi, berarti kita bikin schedule sendiri gitu ya Kak Joyce ya? iya, iya, bikin schedule, dan schedule itu kalau bisa ada 3 hal. Yang pertama Hmm, sekolah, yang hmm, kedua daily course. Daily course itu adalah kegiatan sehari-hari di rumah yang bisa dia lakukan. Daily course saya sebutnya, hmm, seperti kayak bantuin mamahnya ngupas, tahu kan kayak buncis. Kebetulan tadi saya baru masak buncis, terus kan ada itunya tuh, talinya tuh. Jadi dia ya, yang itulah hmm, daily course, bantuin atau lap-lap gitu ya, atau bersihin hmm. peralatan makannya dia. Yang ketiga tuh fun time. Jadi ada 3 itu gitu. Nah, 3 itu supaya memudahkan orang tua, kan kadang-kadang anak-anak tuh lebih memilih fun time ya, fun Hmm. time daripada daily course atau sekolah. Jadi fun time, waktu untuk bersenang-senang itu dibuat oleh orang tua untuk memicu anaknya untuk melakukan waktu sekolah sama waktu daily course gitu. Jadi Hmm. pada saat mereka itu untuk memicu mereka, kalau kamu lakukan ini, nanti habis ini kita bisa misalnya ya, bisa water play di luar, misalnya kita bisa main air di luar gitu, yang sederhana aja gitu. Nah, terus Oke. kemudian itu sebagai bentuk reward sebenarnya buat anaknya. Jadi ada 3 itu yang saya sarankan. Nah, ya oke. Ini waktunya udah mau habis. Oke, Jadi oke. sekarang tips tips dari Kak Joyce nih terakhir, dalam mempersiapkan orang tua harus siap-siap dan mempersiapkan anaknya juga Oke. untuk masuk new normal ini di dunia pendidikan. Oke, tips yang pertama sih kita happy aja, happy, kita positif ya, happy dan Hmm. positif. Jadi apa yang ada di depan kita jalanin nih gitu. Nggak usah terlalu khawatir lah gitu ya, karena kekhawatiran jadi membuat kita juga jadi malah nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa bergerak juga nih gitu. Hmm. Takut ini, takut itu. Jadi kita bawa happy dan positif. Terus yang kemudian yang kedua, kita harus stay healthy juga ya. Kita harus ini juga, maksudnya Oke. perhatikan protokol. Jadi kerjasama sama sekolah, tanya sama sekolah, cerewet tapi cerewet yang positif ya gitu. Apa yang bisa dibantu ya, dari kalau di saya tuh ada apa kayak kelas mom, kelas mom itu kalau atau POMG ya, Persatuan Orang Tua Murid Guru. Oh Nah iya. Hmm. disitulah, jadi kita diskusi sama orang tua ngomong sama kita gitu, ngomong sama sekolah kira-kira protokol apa itu harus bareng-bareng sih Cindy. Karena yang mengalami kekhawatiran bukan cuma orang tua, sekolah juga mengalami kekhawatiran juga ya gitu. Karena itu kan bertemu semua, ada berapa semua keluarga di situ gitu. Jadi sekolah juga Hmm. bayangkan ya pressure yang dihadapi dengan sekolah juga nggak mudah gitu buat sekolah. Jadi artinya ini harus dihadapi bersama-sama sih gitu. Dua itu sih menurut saya sih, keep happy, keep positive, udah gitu stay healthy, jaga protokol, komunikasi dengan sekolah gitu untuk persiapan ke Oke. depan. Mm-mm. Masih ada waktu. Nah, kalau seandainya Oke. sekarang
banyak kan sekarang orang tua yang takut banget nih hanya nyekolahin anaknya. Nah, Mm-mm. kalau resepnya dari Kak Joyce, Oke, apakah aman nggak gitu anak di sekolah, iya, iya, masuk sekolah, terus iya, iya, apakah harus di rumah, kalau di rumah harus bagaimana gitu. iya, Kalau iya. memilih Sebenarnya, online ya, tadi kan ada pilihan iya, online iya. gitu. Iya, sebenarnya saya seperti yang saya setuju sebenarnya sama survei yang dilakukan oleh Malaysia itu ya. Mm-mm. Saya rasa kemarin saya sempat dapat ya survei udah mulai ya Indonesia kalau nggak salah dari KPAI ya kalau nggak salah udah mulai tuh Mm-mm. ngirim-ngirim supaya kita bisa isi nanti kita lihat aja hasilnya gimana ya gitu. Tapi saya setuju sih bahwa memang kekhawatiran itu tetap maksudnya ada orang tua yang memilih 65% yang tadi saya sebutkan ya itu tidak Mm-mm. tidak tidak merasa belum merasa secure gitu karena melihat di Indonesia kan Mm-mm. juga cukup tinggi ya gitu. Jadi menurut saya sih saya nggak bisa bilang gitu saat ini bahwa semua aman gitu. Kalau saya sebagai pemilik sekolah, sebagai direktur, saya pikir ini memang belum terlalu aman gitu. Justru kita berharap jangan sampai anak-anak berkumpul terlalu banyak di sekolah juga, supaya prosedur protokolnya bisa kita atur dengan baik gitu. Dan kita juga harus mengikuti protokol yang ditentukan oleh pemerintah ya gitu. Jadi untuk saat ini sih dari sisi sekolah kita melihat pertama dari pemerintah bagaimana protokol kesehatannya, terus yang kedua kita juga secara pribadi ya kita juga benchmark dari sekolah di negara lain yang udah mengalami udah new normal duluan gitu itu gimana gitu sih Cindy. Oke, ini ada pertanyaan. Oke. Apakah home learning sebaiknya ditetapkan jamnya seperti jam sekolah atau bebas, yang penting tugas dikumpulkan? Oh, tadi udah kali ya. Coba Kak Ya, Kajas ya. diringkas lagi. Iya, jadi sebaiknya memang mengikuti jam sekolah supaya secara Hmm? jam psikologi anaknya pada saat sekolah di rumah dan sekolah di sekolah lain nanti tetap sama. Jadi anak-anak tuh nggak kebingungan atau nggak moodnya jadi kayak aduh aku males di sekolah lebih pengen di rumah. Sebenarnya sama seperti orang bekerja. Kalau orang bekerja kan jam kerjanya di rumah work from home juga sama ya Cindy gitu. Nah Hmm. seperti itu juga anak school from home juga sebaiknya sama. Tapi kita mengerti banget bahwa ada orang tua kan yang work from home ya gitu. Orang tua Sacha Hmm. juga gitu. Jadi dia nggak bisa juga mungkin nemenin, terutama anaknya yang kecil-kecil. Jadi kita memahami, nggak banyak tapi ada juga orang tua yang baru bisa home learningnya di akhir minggu. It's okay, nggak apa-apa gitu. Yang penting anak-anaknya apa ya, mereka ada waktu untuk belajar, ada waktu dengan orang tuanya, it's okay, nggak apa-apa sih. Itu balik lagi ke kondisi dengan orang tuanya. Kalau bisa semaksimal mungkin di jam sekolah, kalau enggak karena orang tuanya sibuk yang tadi saya bilang, benar-benar ada yang bisa di weekend atau di malam hari. Itu juga bisa gitu. Nggak apa-apa, di sini aja, lihat aja ya gitu. Tapi kalau bisa sih memang di jam sekolah itu sih. Gitu. Iya, tapi kalau seandainya udah terlanjur nih, udah terlanjur, Hmm. eh aduh jamnya kacau gitu ya. Ini mau balik lagi ke sekolah, Balikin aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mulai jadi balikin sekarang, dibikin bisa, bisa. schedule. Kalau bisa lakukan saja gitu schedule itu, karena Hmm. kan nanti kita pada saat nanti kita juga akan kembali ke jadwal yang normal ya gitu. Kita semua berdoa ke arah Hmm. situ gitu. Dan itu udah di rumah kita juga begitu kok. Karena bangun pagi ya Cindy, itu sebenarnya baik juga. Punya schedule pagi-pagi apalagi olahraga bersama keluarga, terus kemudian sebelum breakfast bareng, makan siang bareng, itu suatu hal yang baik juga gitu. Jadi Oke. daily rutin itu bukan hanya bermanfaat untuk anak, tapi sebenarnya bermanfaat juga untuk keluarga gitu sih. Dan orang tua Hmm. jadi lebih mudah loh, lebih mudah mengatur anaknya karena anaknya dari segi psikologis jamnya dia udah tahu dia harus ngapain gitu, udah terbiasa gitu. Oke, ada satu lagi pertanyaan nih. Kalau di jam sekolah orang tuanya kerja gimana? Berarti dipilih yang Itu tadi ya, yang kata tadi. Kak Jess ya. Uh-uh. Uh-uh. Dipilih jamnya yang disesuaikan dengan kondisi orang tua juga Iya, berarti ya. iya, Apalagi iya, anak-anak yang emang harus didampingin ya. iya, Kalau iya. yang nggak Anak-anak didampingin kita, mereka bisa sendiri kan sebenarnya. nah itu perlu perlu kerjasama dengan sekolahnya ya gitu. Jadi sekolahnya Hmm. juga harus bisa gitu membuat online learning yang membuat anak-anaknya tuh bisa hands on sendiri gitu. Nah, itu challenging buat Hmm. sekolah gitu. Tapi Cindy anak-anak kita tuh luar biasa loh. Ini dibilang generasi pandemi ya, itu bener-bener mereka mengalami pengalaman hidup yang luar biasa. Dan kemarin aku baca ya 2050 Indonesia tuh masuk ke 10 besar yang ekonominya tuh diperhitungkan 10 besar di dunia gitu. 2050 aku baca. Artinya apa? Artinya 2020 kita mengalami kesulitan. Dan nanti 30 tahun nanti pada saat anak-anak kita udah besar loh, itu generasi anak-anak kita, mereka mengalami Indonesia masuk di top 10
ini apa sih namanya top 10 di dunia, which is itu it's good loh, bisa jadi itu emang Tuhan lagi siapkan kesulitan yang sekarang untuk nanti ya landasan kita nanti terbang gitu. Jadi ya Oke. kita sekarang bener-bener Kit- apa yang kita Tugas alami, kita pokoknya sekarang yes, siapin dulu anak-anak kita gitu ya. yes. Halo, sorry ya keputus udah karena udah waktunya udah 1 jam. Oke, masih ada nggak ya Kak Joyce-nya? Kak Joyce-nya udah. Kak Joyce. Oke, thank you ya buat semuanya yang udah join talk show hari ini. Semoga ada talk show berikutnya untuk membantu kita lebih siap lagi. Bukan cuman tema new normal ini ya. Oke, kalau tadi saya boleh simpulkan berarti Kak Joyce belum. Oke, Kak Joyce-nya udah off. Oke, sebentar ya. Oke ya, berarti biar bagaimanapun home learning pasti akan terus berjalan. Kita harus dampingin anak-anak kita, bikin schedule. Di sini berarti dari tadi pembicaraan tadi berarti peran orang tua ini sangat penting sekali buat perkembangan anak, buat sekolah, buat pendidikan anak secara psikologis juga orang tua memainkan peranan yang sangat penting. Oke, gitu aja. Thank you udah join. Semoga bermanfaat dan kita lebih siap lagi ngadepin yang ada di depan. Nikmati aja yang ada sekarang tadi kalau kata Miss Nana. Oke. God bless you.